Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur salah satu film unik yang seru dan menegangkan sob. Menceritakan tentang upaya dari seorang anak remaja dalam mengungkap jati diri seorang psikopat yang telah menghabisi 10 nyawa korbannya dengan sangat keji. Dan menariknya lagi, film ini menyuguhkan plot twist tak terduga dengan fakta yang sangat mengejutkan. Bahkan sob, dikabarkan jika kisah di film ini diadaptasi dari kisah nyata yang sangat mengerikan. Seperti apa kisahnya? Oke sob, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan warga yang sedang mengenang tragedi mengerikan akibat ulah dari kekejaman seorang psikopat sadis yang dijuluki sebagai The Cloverfield Killer. Tragedi tersebut terjadi 10 tahun yang lalu dan telah menewaskan 10 orang wanita sebagai korbannya. Dan para warga sekitar masih saja rutin melakukan upacara peringatan tiap tahunnya untuk mengenang kematian para korban. Meski si pelaku belum juga ditemukan, namun karena sejak 10 terakhir ini tidak ada lagi jatuh korban dari kekejaman The Cloverfield Killer, mereka pun berspekulasi jika mungkin saja The Cloverfield Killer sudah bertobat atau mungkin dia sudah pergi meninggalkan kota mereka. Bahkan sebagian yang lain menganggap jika The Cloverfield Killer sudah tewas. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Don Burnside, seorang pembina pramuka yang saat itu sedang melakukan aktivitas pembinaan pramuka kepada para remaja. Your job is you're gonna shoulder to shoulder plus wind. Dan setelah kegiatannya selesai, Don dibantu putranya yang bernama Tyler terlihat sedang berkemas dan bersiap untuk pulang. Saat itu Don meminta maaf pada Tyler karena tidak bisa mengirim putranya itu untuk mengikuti jambore kepramukaan, dengan alasan jika uangnya sudah digunakan untuk biaya pengobatan pamannya Tyler yang selama 10 tahun ini menjalani perawatan di rumah sakit. Don juga meminta Tyler untuk mengikuti jambore kepramukaannya di kesempatan yang lain saja. Sebagai seorang pembina pramuka, Don dikenal sebagai pria yang baik dan juga peduli lingkungan. Bahkan saat itu sob, Don menyuruh Tyler untuk membantu seekor kura-kura yang sedang menyeberang agar tidak terlindas mobil lain. Lalu di malam harinya, tanpa sepengetahuan Don, Tyler memakai mobil ayahnya itu untuk bertemu dengan seorang gadis bernama Amy. Dan di malam itu, Amy pun menyatakan perasaannya kepada Tyler. Hey, I like you. You like me too, right? Namun sesaat kemudian, tanpa sengaja Amy menemukan sebuah foto tak pantas yang terletak di bawah jok mobil Tyler. Seketika itu, Amy pun merasa kecewa dan menuduh jika Tyler adalah sosok pria yang mesum. Meski Tyler sudah mencoba menjelaskan jika foto itu bukanlah miliknya, namun Amy yang terlanjur kecewa pun memutuskan untuk pulang. Lalu keesokan harinya, keluarga Tyler yang dikenal sebagai sosok keluarga yang religius pun memulai harinya dengan selalu berdoa bersama sebelum mereka sarapan. Bahkan hari itu, mereka bermaksud untuk menjemput pamannya Tyler yang sedang berada di rumah sakit demi bisa mengikuti kegiatan kerohanian yang memang rutin mereka lakukan di sebuah tempat peribadatan di kota itu. Sesampainya di tempat peribadatan, paman Tyler yang bernama Rudy terlihat khusyuk mengikuti acara kerohanian. Sedangkan Don sendiri terlihat sibuk menyapa para jemaat yang hadir di sana. Dan setelah mereka selesai dengan aktivitas ibadahnya, Tyler yang hendak pulang pun sempat dihampiri oleh temannya yang bernama Billy. Dan Billy pun memberitahu Tyler tentang seorang gadis yang selalu berada di luar samping gereja hanya untuk mencari berita dengan membaca koran terkait The Cloverfield Killer. Billy dan teman-teman yang lainnya pun percaya jika gadis yang bernama Casey itu adalah gadis nakal yang suka berkencan dengan 5 pria pemain sepak bola. Sedangkan ibunya sudah lama kabur meninggalkan Casey untuk menjadi wanita penghibur. Karena itulah tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengannya. Jadi sob, di daerah tersebut nilai moral dan etika sangatlah dijunjung tinggi. Sehingga sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan seperti kabar mengenai The Cloverfield Killer itu dianggap sebagai hal yang tabu. Bahkan sesuatu yang mengarah ke arah pornografi pun dianggap sebagai hal yang sangat menjijikan. Itulah alasan kenapa Amy sangat marah saat dia menemukan ada foto yang tidak pantas di dalam mobil Tyler. Dan itu semua tidak lepas dari jasa Don yang berhasil membimbing para remaja di sana melalui kegiatan pramukanya. Lalu saat Tyler hendak memasuki mobil, dia sempat melihat Amy dan teman-temannya yang sedang menatap ke arah Tyler dengan tatapan sinis.
Dan setibanya di rumah, dia menerima chat dari Billy yang memberitahunya jika saat ini orang-orang sedang ramai bergosip mengatakan jika Tyler adalah pria mesum. Tyler yang yakin jika Amy lah yang telah menyebarkan gosip tersebut, seketika itu langsung tertunduk malu. Lalu keesokan harinya, para warga pun kembali melakukan acara peringatan bagi para korban The Clove Hitch Killer. Dan di sana terlihat Billy yang mengejek Tyler dengan sebutan pria mesum. Saat melihat Amy, Tyler pun langsung menghampirinya dan memintanya untuk mengklarifikasi gosip tersebut. Namun Amy yang merasa risih pun segera meninggalkan Tyler karena tidak mau dianggap sebagai teman dekat dari pria mesum. Tyler yang berpikir jika foto itu adalah milik ayahnya, segera memeriksa gudang tempat ayahnya menyimpan barang-barang pribadi miliknya. Dan di dalam sana, Tyler menemukan sebuah kotak berisi majalah yang dipenuhi dengan gambar wanita yang sedang terikat tali. Bahkan dalam kotak itu, Tyler juga menemukan sebuah foto Polaroid menampilkan seorang wanita yang sedang diikat dengan bertuliskan atas nama Nora. Lalu di malam harinya, Tyler mencoba mencari informasi terkait nama Nora melalui internet. Dan dia pun sangat terkejut sob ketika menemukan sebuah fakta bahwa ternyata Nora Devlin adalah korban ke-8 dari The Clove Hitch Killer. Kemudian keesokan harinya, Tyler pun menemui Billy untuk memberitahunya jika foto yang ditemukan Amy bukanlah miliknya. Namun saat itu, Billy mengabaikan Tyler karena baginya jangankan melihat foto seperti itu, membicarakannya saja sudah dianggap berdosa. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Tyler pun bermaksud menemui Casey yang saat itu sedang duduk di luar samping gereja. Melihat kedatangan Tyler, Casey pun segera pergi dari tempat itu. Namun Tyler terus saja mengikutinya. Hingga Casey yang merasa risih pun menyuruhnya untuk pergi. Namun Tyler mengatakan jika dia hanya ingin tahu lebih dalam terkait The Clove Hitch Killer. Mendengar itu, akhirnya Casey pun memberikan alamat tempat tinggalnya dan menyuruh Tyler untuk datang pada jam 3 sore nanti. Singkat cerita, sore itu Tyler pun mendatangi rumah Casey. Dan di sana, Casey pun memperlihatkan beberapa dokumen terkait informasi tentang The Clove Hitch Killer yang telah berhasil dia kumpulkan selama ini. Dari data-data itu, Casey menyimpulkan jika The Clove Hitch Killer selalu meninggalkan jejak berupa tali simpul setiap kali dia menghabisi korbannya. Namun sayangnya, di tempat kejadian tidak pernah ditemukan sidik jari, sehingga polisi pun kesulitan untuk menemukan si pelaku. Meski Casey merasa kebingungan karena si pelaku tidak pernah beraksi lagi sejak 10 tahun terakhir, namun Casey yakin jika suatu saat The Clove Hitch Killer pasti akan melakukan aksinya lagi. Lalu di malam harinya, saat sedang berkumpul bersama keluarga, Tyler pun meminta izin untuk menjadi relawan memberikan les privat bersama teman-temannya setiap pulang sekolah. Namun ternyata sob, itu hanyalah alasan Tyler untuk bisa menyelidiki kasus The Clove Hitch Killer bersama Casey. Dan sepulangnya dari rumah Casey, ternyata saat itu ayahnya Tyler memergoki mereka berdua hingga dia pun mengetahui jika anaknya telah berbohong tentang menjadi relawan les privat. Lalu di malam harinya, Don pun menegur Tyler karena sudah membohongi keluarganya. Namun untungnya sob, saat itu Don mengira jika Tyler hanya sedang berpacaran saja. Sehingga Don pun menyuruhnya untuk berkata jujur pada ibunya dengan memperkenalkan Casey saat makan malam besok. Lalu keesokan harinya, Tyler pun mengajak Casey ke rumah untuk bertemu keluarganya dengan mengaku sebagai pacar Tyler. Awalnya Casey menolak. Namun Tyler mengatakan jika hal itu perlu dilakukan agar Tyler tidak dicurigai dan bisa terus melanjutkan penyelidikan bersama Casey. Mendengar itu, akhirnya Casey pun mau menerima ajakan Tyler. Namun sebelumnya, Tyler menegaskan untuk tidak membahas penyelidikan mereka terkait The Clove Hitch Killer. Singkat cerita, pada malam itu Casey pun datang dan mereka pun melakukan obrolan hangat sambil makan malam. Hingga orang tua Tyler pun merestui hubungan mereka berdua. Dan saat Tyler mengantarkan Casey pulang, Tyler pun mengatakan kepada Casey jika dia mencurigai ayahnya sebagai The Clove Hitch Killer. Casey yang mendengar itu pun tidak mempercayainya dan bahkan mentertawakan Tyler. Namun Tyler menegaskan jika dalam gudang milik ayahnya, dia menemukan banyak majalah berisikan foto wanita yang sedang terikat tali. Bahkan ada juga foto Polaroid yang bertuliskan atas nama Nora. Namun Casey tetap saja tidak mempercayainya dan menganggap jika itu hanyalah hobi ayahnya Tyler yang tidak ada kaitannya dengan The Clove Hitch Killer. Lalu saat tengah malam, Tyler dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba saja mengetuk jendela kamarnya.
Dan ternyata sob, itu adalah Casey yang kembali datang ke rumah Tyler karena dia penasaran ingin melihat gudang milik ayahnya Tyler demi bisa memastikan kebenaran dari perkataan Tyler sebelumnya. Namun sayangnya sob, saat mereka kembali ke gudang, kotak yang sebelumnya berisi majalah foto-foto wanita yang sedang terikat kini sudah tidak ada lagi di sana. Namun Casey menemukan hal lain, yaitu sebuah kertas berisikan sebuah denah ruang bawah tanah. Melihat denah itu, Tyler menyadari jika lokasi ruangan dalam denah tersebut berada di basement bawah rumahnya. Dan setelah Casey pulang, Tyler mencoba memeriksa basement bawah rumahnya. Dan benar aja sob, di sana terdapat sebuah ruangan berisikan barang-barang aneh. Di dalam ruangan itu, Tyler kembali menemukan kotak yang berisi majalah wanita yang sedang terikat. Bahkan Tyler juga menemukan ada 13 tanda pengenal para wanita yang 10 diantaranya adalah milik para korban The Cloverfield Killer. Dari sinilah Tyler semakin yakin jika The Cloverfield Killer adalah ayahnya sendiri. Lalu keesokan paginya, Dawn membangunkan Tyler dan mengajaknya untuk pergi berburu. Meski Tyler sempat menolak dengan alasan tidak enak badan, namun ayahnya terus saja memaksa dengan mengatakan jika kegiatan ini perlu dilakukan demi bisa melatih fokus dan ketangkasan Tyler. Akhirnya Tyler pun memenuhi ajakan ayahnya itu. Lalu saat dalam perjalanan menyusuri hutan, Tyler yang merasa cemas dan khawatir pun terlihat sangat gugup saat berjalan di depan ayahnya yang sedang memegang senjata. Hingga setibanya di suatu tempat, sambil mempersiapkan senapannya, Dawn pun berkata jika dia tahu bahwa selama ini Tyler sudah masuk ke gudang miliknya dan juga masuk ke ruang basement. Dawn juga tahu jika Tyler telah mencurigai dirinya sebagai The Cloverfield Killer. Namun di sini Dawn menjelaskan jika apa yang dilihatnya di dalam gudang dan di ruang basement itu bukanlah barang miliknya, melainkan itu semua milik dari paman Tyler yaitu Rudy. Dawn mengatakan jika dari kecil Rudy sudah mempunyai hobi yang aneh, yaitu terobsesi dengan wanita yang sedang terikat tali. Dan semakin parah lagi hingga akhirnya dia tega melakukan semua itu. Namun saat Dawn menyuruhnya untuk berhenti dan memintanya untuk menyerahkan diri ke polisi, Rudy malah memilih untuk mengakhiri hidup dengan menabrakkan mobilnya. Itulah alasan kenapa selama 10 tahun ini Rudy lumpuh dan dirawat di rumah sakit. Awalnya Dawn hendak melaporkan Rudy ke polisi, namun karena tidak ingin nama baik keluarganya jadi rusak, akhirnya Dawn pun membatalkan maksudnya itu. Karena berpikir bahwa dengan lumpuhnya Rudy, maka tidak akan ada lagi korban yang tewas akibat aksi The Cloverfield Killer. Tyler yang masih meragukan perkataan ayahnya itu, akhirnya meminta Dawn untuk menyerahkan barang bukti itu ke polisi. Namun jika hal itu memang akan merusak nama baik keluarganya, Tyler pun menyarankan untuk membakarnya saja. Akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk membakar semua barang bukti tersebut dan mengubur kisah kelam The Cloverfield Killer untuk selamanya. Singkat cerita, seminggu kemudian Dawn telah berhasil mengumpulkan uang untuk biaya Tyler mengikuti jambore kepramukaan. Dan hari itu mereka pun mengantarkan Tyler yang akan pergi berkemah selama 2 minggu. Dan di samping itu, ibu Tyler dan juga adiknya berencana pergi ke rumah neneknya untuk liburan selama 2 minggu. Namun sayangnya Dawn tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan. Dan dengan kepergian keluarganya itu, akhirnya dengan terpaksa Dawn harus menjalani aktivitas seorang diri. Dan untuk menghilangkan rasa kesepiannya, Dawn pun sering menghabiskan waktu untuk mengobrol dengan polisi setempat. Lalu pada suatu hari, Dawn terlihat sedang berbelanja di sebuah minimarket. Dan saat berpapasan dengan seorang wanita, Dawn pun tanpa segan untuk membantunya. Namun setibanya di rumah, Dawn segera membuka ruang penyimpanan di atas rumahnya dan mengambil sebuah kotak yang berisi peralatan aneh. Kemudian Dawn pun memasang sebuah hanger dan mempersiapkan sebuah kamera Polaroid. Namun yang mengejutkan sob, entah kenapa saat itu Dawn malah berpakaian seperti layaknya wanita, bahkan dia mengikatkan tangannya sendiri lalu kemudian memfotonya. Dan saat Dawn sedang memeriksa hasil jepretan fotonya itu, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang bertamu hingga Dawn pun segera membereskan semuanya. Dan ternyata sob, tamu itu adalah Casey yang bermaksud untuk bertanya mengenai keberadaan Tyler. Dawn pun memberitahu Casey jika Tyler sedang berkemah mengikuti jambore pramuka selama 2 minggu. Kemudian Dawn pun memfoto Casey dengan kamera Polaroidnya.
Lalu saat Don mulai mendekati Casey, tiba-tiba saja ponsel Casey berdering karena ditelepon oleh ayahnya untuk segera pulang. Dan setelah Casey pergi, Don kembali melakukan aktivitas anehnya itu. Namun saat Don memeriksa semua foto hasil jepretannya tadi, Don merasa kecewa karena tidak ada satupun foto yang bisa membuatnya puas. Hingga inilah yang terjadi. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang menonton TV di rumahnya. Dia adalah wanita yang sebelumnya sempat bertemu dengan Don di minimarket. Dan di saat yang bersamaan, terlihat juga Don yang sedang berusaha masuk ke rumah wanita tersebut melalui jendela basement. Lalu tiba-tiba, I don't need money or anything. Okay, come on. Now grab my bag and move. dan setelah wanita itu terikat tak berdaya, Don pun segera memfotonya dan kini Don terlihat sangat puas dengan hasil fotonya itu. Jadi ternyata sob, benarlah kecurigaan Tyler selama ini bahwa ayahnya itu, yaitu si Don, adalah sosok The Clovitz Killer yang sempat menghabisi para wanita 10 tahun yang lalu. Dan semua ini dia lakukan karena dia terobsesi dengan foto wanita yang sedang tersiksa menderita dalam posisi terikat tali. Itulah kenapa Don mengkoleksi foto para korbannya dan menyimpannya di gudang. Jadi sob, alasan kenapa The Clovitz Killer berhenti beraksi selama 10 tahun ini adalah karena dia telah memiliki banyak stok foto korban dari aksi bejatnya itu untuk bisa dia nikmati. Namun ketika semua foto itu dibakar habis, Don kembali gelisah karena dia tidak bisa lagi memuaskan nafsu gilanya itu. Itulah kenapa Don sempat memfoto dirinya sendiri dengan berpakaian sebagai wanita yang sedang terikat. Namun sayangnya tidak ada satupun foto yang bisa memuaskan hasrat gilanya itu. Sehingga Don pun kembali beraksi dengan menargetkan seorang wanita yang sempat ditemuinya saat di minimarket. Dan sekarang wanita itu sudah tak berdaya dengan posisi terikat tali. Namun saat Don sedang asik menikmati foto wanita itu, tiba-tiba Don pun dikejutkan oleh Tyler yang tiba-tiba saja datang dengan menodongkan senapan miliknya. Jadi sob, ternyata sebelum Tyler pergi mengikuti jambore ke permukaan, terlebih dahulu dia menemui Casey di sebuah rumah kosong. Di sana Casey memberitahu Tyler jika rumah itu dulunya adalah tempat tinggal Casey bersama ibunya. Saat itu memang ibu dan ayahnya Casey sering bertengkar hingga pada suatu hari datanglah seseorang yang tiba-tiba saja menyekap ibunya. Sedangkan Casey yang saat itu masih kecil dikunci di dalam toilet. Semenjak peristiwa itu ibunya pun menghilang. Sedangkan orang-orang beranggapan jika ibu Casey kabur akibat sering bertengkar dengan ayahnya. Dan digosipkan jika ibunya menjadi wanita penghibur. Itulah kenapa selama ini Casey berusaha mencari tahu tentang The Clovitz Killer. Karena dia yakin jika korban The Clovitz Killer bukanlah 10 orang, melainkan masih ada lagi korban lainnya. Hanya saja mereka belum ditemukan. Dan Casey yakin jika ibunya adalah salah satu korban yang belum ditemukan. Tyler pun menyebutkan jika dia memang sempat menemukan ada 13 tanda pengenal seorang wanita di ruang basement rumahnya. Namun sayangnya kini semua bukti itu sudah dibakar habis. Casey yang meyakini jika Don adalah The Clovitz Killer mengatakan jika ada kemungkinan dia akan beraksi kembali. Namun Tyler menyangkalnya karena dia sudah membicarakan hal ini dengan ayahnya. Dan Don mengatakan jika semua itu adalah perbuatan Paman Rudy. Sedangkan dengan kondisi lumpuhnya saat ini, tidak mungkin jika Paman Rudy akan beraksi kembali. Namun Casey meragukan semua perkataan Don dan tetap meyakini jika The Clovitz Killer adalah Don bukan Rudy. Akhirnya mereka berdua pun berdebat hingga Tyler pun pergi meninggalkan Casey. Namun saat dalam perjalanan menuju kegiatan jambore, Tyler selalu kepikiran tentang semua hal yang dikatakan Casey sebelumnya. Hingga dia pun memutuskan untuk turun dan kembali menemui Casey demi bisa membuktikan kebenarannya. Dan sejak itulah mereka berdua mulai mengikuti dan memantau semua aktivitas Don. Sampai saat Don bertemu dengan seorang wanita di minimarket, mereka pun semakin curiga karena Don terlihat seperti menargetkan wanita itu. Bahkan Don mengikuti wanita itu sampai ke rumahnya. Karena takut kehilangan jejak ayahnya, Tyler pun secara diam-diam masuk ke rumahnya dan mengaktifkan pelacak GPS di HP sang ayah.
Tapi saat hendak keluar, tiba-tiba ayahnya datang dengan berpenampilan seperti wanita. Tyler yang merasa terjebak pun meminta tolong kepada Casey. Itulah kenapa saat itu Casey datang ke rumah Don untuk mengalihkan perhatiannya agar Tyler bisa keluar. Namun saat Don mencoba mendekati Casey, Tyler sengaja menelpon Casey dan menyamar sebagai ayahnya agar Casey punya alasan untuk keluar juga. Sementara itu, Tyler dan Casey terus memantau pergerakan Don hingga suatu hari mereka menemukan Don yang sedang mendatangi rumah wanita yang sudah ia pantau di minimarket. Dan setelah kepergian Don, mereka pun menghampiri rumah tersebut dan menemukan sebuah tali simpul yang sepertinya dibuat oleh Don sebagai tanda jika rumah ini sudah dia jadikan target. Dan benar saja sob, keesokan harinya Don sudah tiba di rumah itu dan sedang memulai aksinya. Namun tanpa Don sadari, di saat dia sedang mengambil kursi, sebenarnya Tyler dan Casey sudah ada di sana. Hingga inilah yang terjadi. Saat mereka berhasil menangkap basah Don yang sedang menjalankan aksinya, Tyler pun mengancamnya dengan todongan senjata. Sedangkan Casey segera membantu wanita yang menjadi korban. Namun tiba-tiba, I need you to lower your... It's okay, bud. You and me, lower your weapon. Setelah melumpuhkan Casey, Don pun mencoba memanipulasi Tyler dengan perkataannya hingga Tyler pun termakan tipuannya dan memberikan senjatanya kepada Don. Berbeda dengan Tyler yang masih sayang kepada ayahnya, Don justru malah hendak menghabisi Tyler dengan menembaknya. Namun untungnya sob, ternyata senjata yang dibawa Tyler tidaklah berisi peluru. Lalu tiba-tiba, setelah Don berhasil dilumpuhkan, Casey pun hendak menelpon polisi. Namun entah kenapa Tyler justru melarangnya. Lalu setelah 3 minggu berlalu, kini Don pun dinyatakan hilang. Sedangkan Tyler menutupi apa yang telah terjadi kepada semua orang termasuk kepada ibu dan juga adiknya, yang kini hanya bisa menunggu kepulangan Don saja. Hingga pada suatu hari, polisi memberitahu mereka jika Don telah berhasil ditemukan, namun sayangnya mereka menemukan Don sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tyler tidak mau memberitahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dan semua orang pun tetap menganggap bahwa Don adalah sosok pribadi yang baik dan juga menjadi panutan bagi mereka semua. Meski sebenarnya jati diri Don yang sesungguhnya adalah sosok yang sangat jahat. Tyler yang mengetahui semua kebenarannya pun sangatlah tertekan. Sambil menahan semua kekecewaan terhadap ayahnya, dia juga harus menahan beban yang luar biasa untuk bisa menutupi segala kebusukan ayahnya itu. Hingga diadakanlah upacara penghormatan untuk mengenang kematian Don. Anak-anak pramuka pun berkumpul demi bisa melakukan acara tersebut. Sedangkan polisi menyimpulkan bahwa kematian Don dianggap sebagai keputusannya sendiri. Dan di samping itu, wanita terakhir yang menjadi korban pun tidak pernah melihat wajah Don sama sekali. Dan tidak ada juga laporan yang masuk ke pihak polisi. Dalam upacara itu, Tyler pun berpidato dengan terus memuji ayahnya. Tanpa mereka ketahui jika di balik pidatonya itu tersembunyi sebuah rahasia yang sangat besar, di mana sebenarnya Tyler bersama Casey lah yang ada di balik kematian Don. Jadi pada malam itu sebenarnya Don masih hidup, tapi mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri The Clawfish Killer dengan membawanya ke tengah hutan. Sambil berkemah, Tyler pun menghabisi ayahnya itu dengan memanipulasi situasi agar terlihat jika Don lah yang telah melakukan bundir. Tyler terpaksa melakukan semua ini agar tidak ada lagi korban dari kekejamannya Don, sekaligus untuk menjaga reputasi Don sendiri agar tetap dikenang sebagai sosok yang baik dan menjadi panutan. Tyler dan Casey pun sepakat untuk menjaga rahasia ini sampai mati. Dan di akhir pidatonya, Tyler pun menutup semuanya dengan ucapan, "Aku mencintai ayah." I love you. Nah, jadi sob, terlepas dari benar atau tidaknya keputusan dan tindakan Tyler ini, kebaikan memang selayaknya dikenang dan dijadikan bahan motivasi. Sedangkan keburukan cukup dijadikan sebagai pelajaran saja. Mungkin sobat-sobat membenci hobi gilanya si Don ini, tapi percayalah sob, di luaran sana ada banyak orang yang terlihat alim di keramaian tapi kecanduan pornografi di saat dia sendirian. Karena itulah sob, kamu akan benar-benar hebat jika kamu tetap bisa melakukan kebaikan meski saat itu tidak ada satu orang pun yang melihat. Dan kamu akan benar-benar terhormat jika kamu mampu menolak segala keburukan meski saat itu kamu sedang sendirian.
itu sob.